Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya semuanya? Wah, tentu tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada kali ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, marilah sama-sama kita berdoa. Yang muslim membaca basmalah, yang ananda non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan ananda masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, masih tetap semangat. Nah, pertemuan minggu lalu kita sudah membicarakan tentang peluang usaha. Peluang usaha dari diri sendiri, dari lingkungan, dan dari berbagai hal. Nah, kemarin kita sudah membahas itu. Nah, kita sekarang akan membahas tentang perencanaan usaha itu seperti apa, yang nanti akan kita bahas juga tentang sumber daya usaha. Nah, itu akan kita rangkum dalam kompetensi dasar manajemen sumber daya usaha. Yuk kita lihat apa-apa saja. Oke, kompetensi dasar kita kali ini adalah menganalisis kebutuhan sumber daya usaha dan membuat perencanaan sumber daya usaha. Nah, berikutnya nanti akan kita lihat tujuan dari kita mempelajari ini apa sih? Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan setelah Ananda mempelajari materi ini, Ananda mampu menganalisis rencana usaha dengan benar. Yang kedua, Ananda mampu membuat perencanaan usaha dengan tepat. Nah, untuk itu mari sama-sama kita lihat materinya apa-apa saja. Baik, ini materi kita pada pertemuan kali ini tentang perencanaan usaha, di mana nanti akan kita bahas unsur-unsur dari perencanaan, sifat perencanaan usaha yang baik, prinsip dari perencanaan usaha yang baik, dan petunjuk praktis perencanaan usaha. Nanti akan kita kupas satu persatu, mulai dari pengertian perencanaan usaha sampai dengan petunjuk praktis perencanaan usaha. Oke, perencanaan usaha atau yang dikenal dengan istilah business plan ini merupakan suatu hal yang penting untuk memulai usaha. Nah, sekarang kita lihat dulu, apa sih pengertian perencanaan usaha itu? Di sini ada pengertian perencanaan usaha, yaitu merupakan proses penentu visi, misi, dan tujuan, serta strategi, kebijaksanaan, prosedur, aturan, serta program dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Nah, kalau kita lihat dari asal katanya, perencanaan usaha itu berasal dari dua kata. Perencanaan sendiri dalam pengertian ekonomi itu merupakan sebuah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan misi, kebijakan, strategi, aturan, program beserta anggarannya. Nah, sedangkan arti usaha adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang dilakukan secara legal dengan menggunakan cara mengkombinasikan sumber daya atau faktor-faktor produksi dalam menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh manfaat finansial, yaitu laba usaha. Nah, dari pengertian dua di atas tadi, kalau kita lihat dari asal katanya, secara singkat kita bisa artikan bahwa perencanaan usaha itu adalah sebuah perencanaan atau sebuah proses penentu dari banyak aspek. Jadi nanti kita lihat apa-apa saja unsur yang ada di dalam perencanaan usaha berdasarkan pengertian ini. Dari pengertian yang sudah dijabarkan di atas, bahwa dalam pemasaran itu banyak terdapat aspek-aspek atau lebih tepatnya ada di sini 9 aspek yang kita kenal juga dengan unsur-unsur perencanaan. Nah, unsur yang pertama adalah visi. Apa sih itu visi?
yaitu cita-cita masa depan perusahaan yang akan melakukan usaha tersebut. Jadi kedepannya perusahaan itu mau seperti apa. Nah, yang kedua ada misi. Nah, maksudnya adalah maksud khas atau unik dan mendasar yang membedakan perusahaan dengan perusahaan lain, serta mengidentifikasikan ruang lingkup kegiatan usaha atau perusahaan yang bersangkutan. Unsur yang ketiga ada namanya tujuan. Tujuan di sini adalah hasil yang ingin dicapai dari usaha atau perusahaan. Nah, yang keempat ada strategi. Nah, strategi ini merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha dengan melibatkan semua sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dimiliki. Unsur yang kelima ada namanya kebijakan. Nah, kebijakan di sini itu merupakan rangkaian konsep yang telah dibuat dalam strategi yang dijadikan sebuah pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Nah, unsur yang keenam itu adalah prosedur. Prosedur ini merupakan serangkaian kegiatan yang jelas dengan pelaksanaan tindakan atau operasi yang harus dijalankan dengan cara yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, yang ketujuh ada namanya aturan. Aturan ini merupakan hasil dari perbuatan mengatur dengan segala sesuatu yang telah diatur. Aturan dibuat untuk menambah kedisiplinan. Terlebih jika di dalam perusahaan, aturan selalu diberlakukan dalam setiap strategi dan prosedur perusahaan. Yang kedelapan unsurnya adalah program. Program ini merupakan rancangan mengenai asas serta usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada namanya anggaran. Nah, anggaran itu perencanaan dana dalam suatu perusahaan yang disusun secara terpadu dan dijelaskan ke dalam satu unit. Jadi anggaran yang dimaksudkan dari aspek di atas atau aspek di sini adalah anggaran dana yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha tersebut. Nah, inilah dari unsur-unsur perencanaan usaha atau aspek-aspek perencanaan usaha. Nah, tadi di poin aspek yang keempat, di unsur perencanaan itu ada strategi. Di sini akan kita lihat dalam dunia bisnis itu ada beberapa strategi yang biasa diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama kita kenal dengan nama defender. Defender ini adalah strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih dan mempertahankan pasar pada segmen sempit dari seluruh pasar potensial yang ada. Jadi dia lebih mengisi ceruk pasar yang tidak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan lain. Yang berikutnya ada prospektor. Nah, prospektor ini merupakan strategi yang diarahkan secara agresif untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui inovasi produk-produk baru. Yang ketiga ada namanya strategi bisnis, strategi analyzer. Nah, strategi analyzer ini apa? Yaitu strategi bisnis yang dijalankan melalui imitasi, yaitu meniru apa yang dilakukan prospektor. Nah, strategi bisnis ini bertujuan untuk meraih keuntungan dengan meminimalkan risiko. Yang keempat ada strategi cost leadership strategi, yaitu kepemimpinan dalam biaya. Nah, strategi bisnis yang diarahkan, strategi ini itu strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui harga produk semurah-murahnya. Nah, yang kelima ada namanya diferensiasi atau differentiation strategy. Nah, strategi bisnis ini merupakan strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui keunikan produk yang dihasilkan. Nah, keunikan tersebut bisa dicirikan oleh kualitas yang tinggi, pelayanan yang prima, maupun rancangan produk itu sendiri atau produk-produk yang inovatif. Nah, yang keenam, fokus atau fokus strategi. Apa itu fokus strategi? Yaitu strategi bisnis yang diarahkan dalam
segmen pasar sempit yang dijalankan melalui fokus dalam kepemimpinan biaya dan fokus dalam diferensiasi strategi. Untuk memulai suatu perencanaan usaha, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu sifat-sifat perencanaan usaha itu yang baik itu seperti apa. Nah, di sini ada 5 sifatnya. Yang pertama, fokus. Artinya, perencanaan usaha itu dibuat berdasarkan visi, misi, serta tujuan yang jelas. Nah, yang kedua ada rasional dan faktual. Maksudnya di sini adalah perencanaan usaha dibuat berdasarkan pemikiran yang masuk akal, realistik, berorientasi masa depan, serta didukung dengan fakta-fakta yang ada. Jadi perencanaan di sini bukan perencanaan yang asal-asalan, yang hanya pemikiran sesaat, tidak realistis dengan keadaan yang sekarang, dan itu bisnis itu nanti kalau misalnya kita jalankan itu akan jalan di tempat atau bersifat stuck, bahkan akan mundur ke belakang. Nah, yang ketiga itu ada berkesinambungan dan estimasi. Artinya, perencanaan usaha yang dibuat dan dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan, serta perkiraan-perkiraan tentang kondisi di masa yang akan datang. Jadi, kita sudah tahu kalau perencanaan ini kita buat, nanti akan ada kelanjutannya seperti ini, dan akan ada menghadapi kondisi-kondisi yang bagaimana atau seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan berkesinambungan dan estimasi. Nah, sifat yang keempat adalah preparasi dan fleksibel. Maksudnya di sini, perencanaan usaha dibuat sebagai persiapan, yaitu sebagai pedoman untuk tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan yang disesuaikan dengan lingkungan bisnis yang dihadapi. Nah, yang kelima, yang terakhir ada operasional. Artinya, perencanaan usaha dibuat sesederhana mungkin, dirinci serta dapat dilaksanakan. Jadi tidak hanya bersifat halusinasi semata. Nah, inilah sifat perencanaan usaha yang baik. Oke, dalam buku The Complete Book of Business Plan oleh Cavello dan Hazelgren, dia menuliskan ada beberapa petunjuk yang bisa digunakan untuk membuat perencanaan yang tepat, atau yang disebut dengan petunjuk praktis perencanaan usaha. Apa saja itu? Nah, ini kita bisa lihat. Yang pertama petunjuk itu, satu, bersikaplah realistis. Maksudnya di sini, usaha direncanakan dengan hal-hal yang paling realistis untuk bisa dijalankan. Jadi jangan terlalu tinggi dalam langkah karena akan terasa berat. Mulailah dari langkah kecil yang paling mungkin dilakukan. Yang B, ada dokumentasi setiap ide. Nah, setiap ide itu bisa juga didokumentasikan pernyataan dari lingkungan sekitar atau orang yang terlibat dalam proses pendirian usaha tersebut. Nah, yang ketiga, tonjolkan keunggulan produk. Nah, dari tonjolkan keunggulan produk ini maksudnya kita tonjolkanlah keunggulan produk sehingga konsumen bisa dengan cepat membedakan usaha kita dengan produk yang dihasilkan oleh orang lain. Yang keempat, bersifat fleksibel. Artinya, rencana usaha itu adalah gambaran yang bisa membantu perusahaan dalam memonitor kecepatan, posisi, dan arah perusahaan. Nah, namun rencana usaha juga bisa berubah seiring dengan waktu dan kecepatan teknologi. Untuk itu perlu bersifat fleksibel, jangan bersifat kaku atau statis. Nah, yang kelima, gunakan teknologi yang tepat. Dunia berjalan tidak statis seperti saya bilang tadi. Apalagi dunia teknologi yang berkembang dengan sangat-sangat pesat. Maka untuk itu, rencanakanlah untuk memiliki teknologi, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak, yang dapat memudahkan suatu perencanaan atau suatu usaha yang akan kita laksanakan.
menurut Lukman Hakim, mengatakan bahwa perencanaan usaha yang baik adalah perencanaan yang memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan. Apa saja prinsip tersebut? Yang pertama ada namanya prinsip pencapaian tujuan. Artinya, segala bentuk dan perubahan perencanaan yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, prinsip perencanaan efisien. Maksudnya di sini, perencanaan disusun agar dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Yang ketiga ada namanya prinsip patokan perencanaan. Nah, prinsip patokan perencanaan ini, perencanaan harus dibuat dengan standar tertentu, dengan asumsi tertentu. Dengan demikian, perencanaan dapat dijadikan ramalan masa depan usaha. Yang keempat, prinsip alternatif. Maksudnya di sini adalah setiap program yang disusun itu perlu diberikan alternatif penyelesaian. Jika di saat eksekusi rencana awal kita itu mendapat kendala tertentu. Nah, sekarang kita lihat juga unsur-unsur perencanaan yang baik itu apa saja. Yang pertama adalah tujuan jelas, rasional, objektif, dan sanggup untuk diperjuangkan. Yang kedua, rencana harus mudah dipahami karena akan dipakai sebagai pedoman untuk bertindak dalam bekerja dan di masa yang akan datang. Yang ketiga, unsur-unsur yang baik itu adalah rencana harus fleksibel dan berkesinambungan. Artinya, produksi bisa menyesuaikan situasi dan kondisi, tetapi tetap sesuai tujuan perusahaan. Yang keempat, rencana meliputi semua kegiatan perusahaan. Nah, rencana itu baiknya meliputi semua kegiatan perusahaan, mulai dari standar pola kerja, aturan kerja, hingga pemberian reward dan punishment atau pemberian hadiah dan hukuman. Yang kelima, tidak ada pertentangan tugas antar departemen. Semua hanya bersinergi agar tercipta suasana kerja yang kondusif. Nah, inilah prinsip-prinsip perencanaan yang baik serta unsur-unsur perencanaan usaha yang baik. Oke, pada kali ini cukup pertemuan kita membahas tentang rencana usaha atau perencanaan usaha. Namun sebelumnya disimpulkan kembali bahwa perencanaan usaha itu merupakan sebuah proses penentu dari 9 aspek tadi atau yang disebut dengan unsur-unsur perencanaan usaha, yakni visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan, prosedur, aturan, program, anggaran, dan sebagainya. Terus kita juga sudah membahas sifat perencanaan yang baik itu ada fokus, rasional dan faktual, berkesinambungan dan estimasi, preparasi dan fleksibel, serta operasional, sampai kita membahas tentang prinsip-prinsip dari sebuah perencanaan yang baik itu. Ada prinsip pencapaian tujuan, ada prinsip perencanaan efisien, ada prinsip patokan perencanaan, ada prinsip waktu, dan prinsip alternatif. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa kita berdoa dulu. Ananda yang muslim membacakan Alhamdulillah, dan Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya tentang proses perencanaan usaha atau langkah-langkah daripada perencanaan usaha, manfaatnya, dan tujuan utama dari perencanaan usaha tersebut. Oke, kita berdoa mengakhiri pertemuan kita kali ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, see you next time dan terima kasih.